kita akan masuk dalam materi ke-9, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Ini terbagi dalam 3 topik dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila menjadi dasar pemikiran pedoman hidup serta arah dalam penyelenggaraan negara Indonesia, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Kedua yaitu kehidupan Pancasila. Kehidupan Pancasila ini terbagi dalam 4 bagian, yaitu pertama sebagai ideologi, kedua sebagai dasar negara, ketiga sebagai pandangan hidup bangsa, yang keempat sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan yang terakhir yaitu sebagai ideologi nasional. Ketiga itu ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi. Pertama, terbuka, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kedua yaitu dinamis, tidak kaku, mampu berkembang, bersumber dari nilai budaya bangsa Indonesia, mengutamakan persatuan dan keadilan sosial. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam pembahasan ke-10, yaitu filsafat Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan satu kesatuan pemikiran logis, mendalam, dan menyeluruh tentang kehidupan manusia, masyarakat, dan negara. Nilai-nilainya saling berkaitan dan membentuk pandangan hidup bangsa Indonesia yang saling mencakup ketuhanan, kemanusiaan, kebersamaan, dan demokrasi. Kedua yaitu hubungan antar sila. Hubungan antar sila bersifat hierarkis dan organis. Sila pertama menjadi dasar moral, sedangkan sila-sila berikutnya merupakan pengembangan terhadap bangsa hingga keadilan sosial sebagai tujuan akhir. Hal ini menunjukkan Pancasila tersusun secara sistematis dan menyeluruh. Ketiga yaitu Pancasila sebagai filsafat khas Indonesia. Pancasila digali dari budaya, sejarah, dan religius bangsa Indonesia. Ia mencerminkan kepribadian bangsa yang religius, humanis, dan menjunjung kebersamaan serta bersifat harmonis dibandingkan ideologi seperti liberalisme dan komunisme. Keempat yaitu ciri berpikir kefilsafatan dan Pancasila. Pancasila memenuhi ciri berpikir filsafat radikal atau membahas dasar kehidupan sistematis atau 5 sila saling berkaitan. Ketiga, menyeluruh atau mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan negara. 5 yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pemahaman filsafat terhadap Pancasila penting sebagai pedoman hidup, berpikir, bertindak, serta benteng terhadap pengaruh era globalisasi. Keenam yaitu Pancasila sebagai direktifus, objektifus, dan subjektifus. Pancasila dapat dipahami sebagai objek kajian ilmiah dan sebagai sumber nilai dan memecahkan masalah kehidupan berbangsa bernegara. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam materi ke-11 dan ke-12, yaitu tentang 2 tugas. Yang pertama tugasnya yaitu kontroversi Soekarno terhadap Tan Malaka dalam pemikirannya. Kontroversi pemikiran antara Soekarno dan Tan Malaka terletak pada strategi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menekankan persatuan nasional, perjuangan politik terhadap bangsa, dan kerjasama taktis dengan berbagai golongan demi kemerdekaan. Tan Malaka lebih bersikap radikal dan revolusioner, menolak kompromi dengan penjajah serta mendukung kemerdekaan penuh melalui revolusi rakyat. Perbedaan ini mencerminkan konflik antara pendekatan modern pragmatis atau Soekarno dan pendekatan revolusioner radikal atau Tan Malaka dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu kontroversi Soeharto menjadi presiden kedua. Kontroversi pengangkatan Soeharto sebagai presiden kedua berkaitan dengan proses peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno yang dinilai tidak sepenuhnya konstitusional. Soeharto memperoleh kekuasaan melalui supersemar yang kemudian digunakan untuk mengambil alih wewenang, sementara peran Soekarno semakin dilemahkan hingga MPR
tersebut. Sekarang kita masuk dalam materi ke-13, yaitu tentang Pancasila sebagai sistematika. Pancasila sebagai sistematika berarti Pancasila tersusun secara berurutan, logis, dan saling berkaitan antara silanya. Setiap sila tidak berdiri sendiri, tetapi saling menjiwai, memperkuat satu sama lain. Sila pertama menjadi dasar moral spiritual bagi sila-sila berikutnya. Sila kedua hingga keempat merupakan pengembangan nilai kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi. Sila kelima adalah tujuan akhir berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Susunan Pancasila bersifat hierarkis dan piramida, artinya sila di bawahnya merupakan penjabaran dari hasil sila sebelumnya. Kesimpulan dari materi ke-13 yaitu Pancasila sebagai sistematika menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila membentuk satu kesatuan utuh yang berstruktur dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.